أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini di tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian terakhir kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-A'raf ayat 32. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 33, surat Al-A'raf ayat 34 dan 35. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 36. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار
النار هم فيها خالدون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian tafsir kita di pekan yang lalu atau di beberapa pekan yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin yang berada di kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka mengharamkan pakaian yang mereka miliki untuk digunakan tawaf mengelilingi Ka'bah apabila pakaian yang mereka gunakan tersebut atau pakaian yang mereka miliki tersebut telah mereka pakai sebelumnya, karena menurut mereka pakaian itu sudah tak layak lagi dipakai menghadap Allah, karena pakaian tersebut telah dipakai bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa yang Allah haramkan bukan pakaiannya, bahkan Allah ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan pakaian terbaik kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, ambil, pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk ke areal masjid, bukan malah tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang bulat. Itu sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Nah, pada subuh kali ini insyaallah kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita di ayat 33 di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu bukanlah pakaian yang kalian miliki untuk dipakai tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi yang diharamkan oleh Allah itu innama harrama rabbiyal fawahish. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan keji. Salah satu dari perbuatan keji menurut tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi bugil itu keji itu, Pak. Kenapa? Karena tadi berada di tempat umum, berada di tanah suci, berada di dalam masjid, sedang melaksanakan ibadah tawaf lagi, ini disebut dengan fawahish, jamak dari fahisyah, ya. Perbuatan-perbuatan keji. Fawahish ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mana perilaku tersebut perilaku tanda kutip menyimpang, itu fawahish itu. Nanti disebutkan juga al-ism, dosa, segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba yang mana hamba melakukan perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi fawahish ini lebih terperinci, yang menyimpang, yang di luar kodratnya ini fawahish, fahisyah. Contoh misalnya zina, zina termasuk fahisyah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Kenapa? Menyimpang, Pak, zina tadi. Memang Islam ini datang untuk meluruskan kita, membuat aturan main yang diridhoi oleh Allah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bukan tak boleh, boleh, tapi ada salurannya, ada tata caranya, ada aturan mainnya. Perzinahan laki-laki dengan perempuan tanpa diikat dengan tali pernikahan. Adapun jikalau seseorang sudah menikah
laki-laki dan perempuan bertemu lalu menikah secara sah menurut agama, semua rukun dan wajib menikah dia tunaikan dengan baik, sah menjadi suami istri, maka perbuatan yang tadinya diharamkan Allah halalkan, bahkan menjadi ibadah bagi si pelakunya, suami istri tersebut. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, Allah Ta'ala mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya yang Allah haramkan itu, Tuhanku haramkan itu adalah perbuatan keji, bukan pakaianmu, bukan pakaianmu. Malah pakaian dituntut untuk digunakan supaya kita menutup aurat kita. Pakaian bukan baju, bukan celana, bukan jubah yang menjadi haramnya, tapi perilaku kita ketika kita meninggalkan pakaian tersebut lalu membuka aurat kita di tengah halayak ramai lagi, di tempat umum, sedang melaksanakan ibadah di tanah suci, di dalam masjid lagi, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama harrama rabbiyal fawahish, segala sesuatu perbuatan seorang hamba yang menyimpang dari fitrahnya itu disebut fahisyah, disebut perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, perbuatan itu nampak secara zahir atau perbuatan keji itu tersimpan di dalam hati. Allah benci, Allah haramkan itu. Contoh Pak, contoh kita, na'udzubillah la qadarallah, mudah-mudahan tidak terjadi, berzina itu kan terang-terangan walaupun di tempat yang tersembunyi, itu berarti ma zahara, yang nampak perbuatan itu karena jelas apa yang dilakukan, fisik kita melakukan sesuatu itu zahar. Ma batan, yang tersembunyi, yang tersembunyi itu Pak bisa dari hati ini, bisa perbuatan hati. Contoh, iri dengan orang itu perbuatan keji yang tidak nampak, karena bisa saja orang yang iri tadi tersenyum melihat kita, tapi dalam hatinya hancur itu, dalam hatinya penuh dengan kedengkian, dalam hatinya penuh dengan keirian dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang ada di hadapannya tak tahu kalau dia terkena penyakit fahisyah ini di dalam hatinya, karena disimpan rapat-rapat di dalam jiwanya, tidak ada yang tahu. Jadi Allah haramkan itu ma zahara minha wa ma batan, fawahish atau perbuatan keji yang nampak di mata kita atau yang tidak nampak di mata kita, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya Pak, contoh misalnya seseorang duduk sambil memejamkan mata lalu membayangkan sesuatu yang haram di pikirannya, walaupun tidak dia lakukan secara fisik, tapi dia memikirkannya, membayangkannya di dalam otaknya, ini itu perbuatan yang fahisyah juga, perbuatan yang keji. Kenapa? Otak mesum kata orang-orang sekarang ini ya, otak mesum. Dia tidak melakukannya, tapi otaknya ini sambil duduk memejamkan mata lalu memikirkan sesuatu yang mesum-mesum tadi, ini termasuk yang ma zahara minha wa ma batan, yang tersembunyi, yang tak tahu orang apa yang ada di pikirannya, tapi penuh di pikiran ini pikiran-pikiran kotor. Ma zahara minha wa ma batan, itu yang diharamkan oleh Allah, bukan menggunakan pakaian yang sudah pernah kita pakai untuk melakukan kemaksiatan. Yang penting pakaian itu bersih, yang penting pakaian itu suci. Ustadz, aku sudah pakai baju itu 4 hari, boleh tak aku pakai sholat? Jawabannya boleh, selagi pakaian itu suci, tidak dalam kondisi najis. Kalau masih bersih, tidak najis, apalagi tidak berbau, bismillah, silakan dipakai, silahkan dipakai. Apalagi Pak, waktu saya kuliah di Madinah, lagi musim panas, tidak mudah keluar keringat ini Pak, tidak mudah keluar keringat, apalagi di musim dingin. Jadi baju itu kadang awet dipakai tidak bau,
Baju kadang awet dipakai tidak berbau yang tidak enak itu. Kenapa? Karena tadi memang di situ udaranya kering, tidak seperti kita, udara kita basah, udara kita lembab. Kalau udara di sana kering, jadi apa namanya, keringat itu rada susah untuk keluar. Apalagi cuman biasa saja tidak berolahraga, itu biasanya kering Pak ya. Tidak basah baju atau celana yang kita gunakan. Selagi tidak kotor, selagi tidak apa namanya, tidak najis, bersih, suci, maka walaupun seminggu kamu pakai tidak jadi masalah. Paling malu baju nggak uang itu tulah dipakainya. Ya. Masyarul hadirin. Jadi yang diharamkan bukan pakaiannya, tapi yang diharamkan adalah perbuatan kejinya yang dilakukan secara zahir maupun yang dilakukan secara batin. Wal isma, begitu juga yang Allah haramkan itu al ism, semua perbuatan dosa. Ini umum Pak, ini umum. Kalau fawahish tadi lebih spesifik mengatakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang, ya, itu fawahish. Tapi kalau isim lebih umum lagi, apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya lalu kita kerjakan, itu dibenci, termasuk dosa ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh dia mencuri, itu ism, dosa. Apalagi dia membunuh, itu dosa. Dia memfitnah, itu dosa. Dia meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, meninggalkan hal yang diwajibkan, itu dosa. Jadi dosa lebih umum daripada fawahish. Fawahish itu umum, tapi dosa lebih umum, ism lebih umum daripada fawahish. Maka kata Allah, wal isma, begitu juga segala bentuk dosa Allah larang. Segala bentuk dosa Allah larang. Wal baghya bi ghairil haqq, begitu juga Allah melarang itu menzalimi orang lain bi ghairi haqqin, tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang benar. Pak, apakah ada menzalimi orang lain benar? Kalau memang apa namanya, kalau memang apa namanya sebabnya benar, maka benar. Contoh ini Pak, contoh. Kita sebagai seorang pendidik, guru lah misalnya, ustadz misalnya, ada anak murid kita, dia ini melakukan satu kesalahan, nakal misalnya, ribut di kelas misalnya, padahal dia dengan kita tidak ada masalah, kita datang kita jewer telinganya. Itu kalau tidak ada sebab kita menjewer telinganya, dia duduk rapi, apa yang diperintahkan dikerjakan, kita jewer, zalim kita. Tapi ketika dia duduk rapi, dia tidak duduk rapi, buat masalah, buat kegaduhan, kita datang kita jewer, ini zalim kepada anak tersebut. Cuman tadi zalimnya beralasan, boleh jadinya. Kenapa? Litakdib, untuk memberikan adab, untuk mengajarkan sopan santun, untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Walaupun dia tidak menyakiti kita, kita yang nyakiti dia dengan cara menjewer telinganya. Ini zalim pada asalnya, tapi zalim ada sebabnya, sebab yang dibolehkan oleh syariat. Misal contoh lain ya, seorang suami memukul istrinya, tanda kutip pukulan yang mentakdib tadi, pukulan yang memberikan mengajarkan tentang adab. Seorang bapak memukul anaknya dengan cara yang baik tadi, ini secara sepihak di kacamata sebelah ini zalim. Ini apa namanya, mengekang misalnya keleluasaan seorang anak, tidak membebaskannya, ini zalim pada hukum asalnya. Tapi ketika ada sebab yang menjadi kezaliman tersebut haram, menjadi boleh ya. Seperti tadi seorang guru menyewer telinga anak muridnya yang nakal, ini pada asalnya adalah kezaliman, tapi karena ada sebabnya, dan sebabnya litakdib, dan tidak menyakiti tanda kutip yang mencederai anak tersebut, maka kezaliman itu boleh. Maka disebutkan di sini wal baghya bi ghairil haqq,
segala sesuatu bentuk kezaliman yang tidak berdasarkan kebenaran, maka tidak diperkenankan untuk melakukan kezaliman. Sering sekali Pak saya sampaikan hadisnya bahwa Nabi pernah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Orang yang melakukan kezaliman sekecil biji zarrah pun nanti di akhirat dia akan merasakan bagaimana kelamnya, bagaimana gelapnya akhirat nanti bagi dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, bagi kalian yang pernah aku zolimi, hari ini aku siap untuk untuk dibalas, bahasa kita. Maka ada seorang sahabat hitam legam, dia berkata begini, ya Rasulullah, aku ingin membalas dulu engkau pernah menzolimiku. Kata Nabi, kapan? Waktu sedang meluruskan saf, meluruskan barisan perang, engkau menggunakan tongkatmu lalu meluruskan barisan tadi, terkenal dengan aku, padahal aku lah lurus tapi tidak sengaja, bahasa kita terkenal. Aku hari ini nak balas. Kata Nabi, sudah kalau mak itu balaslah. Ya Rasul, aku waktu itu tidak pakai baju, cara orang miskin berangkat tidak berbaju Pak. Aku dulu tidak berbaju, jadi aku minta engkau pun nanti ketika aku pukul tidak menggunakan baju, sama seperti aku dulu. Jadi Pak Umar, kawan-kawan yang lain lah sudah marah galau. Wong ini Nabi sedang sakit, nak ngambil balas dendam pula. Akhirnya ada sahabat Nabi Umar mengatakan, ya Rasulullah, biar aku yang dipukul sebagai pengganti dirimu. Kau udah usah digebuk, aku bela, biarlah. Nak mak mano beda ngebuk tak apa pula, yang penting jangan engkau yang dipukul. Kata Nabi, jangan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Tak galak kita mati mawa kezaliman sekecil biji zarrah. Setelah selesai sudah siap untuk dilaksanakan pembalas dendaman tadi, sahabat Nabi bukan memukul, malah memeluk baginda Nabi SAW. Katanya, kalau ndak mak ini saro kita nak meluk Nabi SAW, kulit ketemu kulit yang mana dia tidak berbaju dan Nabi SAW tidak menggunakan baju. Tabarrukan bin Nabi, ya, bertabarruk dengan jasad Nabi SAW. Jadi intinya adalah az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, minta dihalalkan segera, jangan nunggu ayage lebaran belah. Lebaran masih lama Pak, ini baru Muharram, artinya 8 sampai 9 bulan lagi kita baru Ramadan, itu lebaran masih lama. Barang siapa yang memiliki sangkutan kezaliman kepada orang lain, minta maaflah sekarang, minta halalkanlah segera. Jangan ditunggu-tunggu, karena kita tidak tahu kapan mati ini Pak. Kita tidak tahu kapan mati. Tahu-tahu terkabar innalillahi si fulan, tahu-tahu terkabar itu meninggal dunia, tahu-tahu di masjid ada pengumuman innalillahi. Perasaan tadi sehat walafiat, masih bertemu di masjid, masih bercerita, masih ini, tahu-tahulah sudah terkabar mati. Karena memang ajal tidak ada yang tahu. Maka barang siapa yang melakukan kezaliman walaupun sekecil biji zarrah, mintalah kehalalannya, mintalah maafnya kalau memang dia pernah melakukan kesalahan, atau kembalikan hak orang kalau dia pernah mengambil hak orang lain tersebut. Kenapa? Karena segala bentuk kezaliman adalah akan dia temukan kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wal baghya bighairil haqq. Selanjutnya, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Yang diharamkan oleh Allah selain perbuatan fahisyah, selain
dosa selain zalim kepada orang lain tanpa didasari dengan hak. Maka yang keempat kata Allah, yang Allah haramkan itu wa antusyriku billah, kalian mensekutukan Allah, itu hal yang diharamkan, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, engkau melakukan kesyirikan, menyembah selain kepada Allah, engkau menduakan dan mensekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, yang mana tidak ada perintah yang Allah turunkan kepadamu untuk melakukan itu. Contoh Pak, contoh, mungkin kita tidak sadar kalau itu perbuatan syirik, padahal jelas syiriknya itu Pak. Apa itu? Kita menyembelih selain untuk Allah, haram hukumnya. Kalau kita menyembelih atas nama Allah untuk Allah, halal, mendapatkan pahala dari sembelihan, dan hewan yang disembelih halal dimakan. Tapi kalau kita menyembelih sesuatu, hewan yang tadinya secara zat halal dimakan, tapi kalau kita menyembelihnya bukan untuk Allah, tapi untuk apa misalnya, untuk niat untuk ilmu hitam misalnya, atau dia menyembelih hewan untuk sebagai kalau kita misalnya buat jembatan sebagai apa Pak? Tumbal, sebagai tumbal. Ini perbuatan yang syirik, az-zabhu lillah. Menyembelih itu tidak ada kata lain kecuali hanya untuk Allah. Jadi ketika kita menyembelih haruslah mengatakan bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, kita alamatkan sembelihan kita itu hanya untuk Allah. Tapi kalau orang menyembelih untuk tumbal, dia melakukan kesyirikan, karena menyembelih itu Pak ibadah Pak. Penyembelihan itu ibadah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau menghadap Tuhanmu dan berkurbanlah, bersembelihlah. Artinya sembelihan di sini adalah ibadah. Kalau ibadah kita peruntukkan selain Allah, maka disitulah letak kesyirikannya. Jadi itu adalah perbuatan syirik. Hewan yang dipotong haram dimakan. Kenapa? Karena dipotong hewan tersebut bukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam yunazzil bihi sultana, kita melakukan kesyirikan yang mana itu tidak ada perintahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Selanjutnya yang diharamkan oleh Allah adalah berkata-kata sesuatu tentang Allah yang mana kita tak tahu hakikatnya. Kita tak tahu tentang Allah, kita berbicara dengan lantangnya, ya, cerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperkenankan atau termasuk yang dilarang oleh Allah. Kita berbicara jauh tentang zat Allah misalnya Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan berbicara jauh tentang zat Allah, tapi kalau mau berbicara tentang sifat-sifat Allah bolehlah. Kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala cukup katakan bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu ada. Bagaimana bentuknya? Maka kita tidak tahu. Kita tidak diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun oleh Rasul. Bahkan kalaupun diunjuk tahu, kita tidak sampai pikiran kita Pak, tidak sampai akal kita. Kenapa? Di dalam akhir surat Al-Ikhlas Allah ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak ada menyerupai sedikit pun dengan sesuatu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya Tuhan itu mecah ini, itu pasti salah, karena Tuhan tidaklah menyerupai seperti mana hamba-hambanya. Allah adalah Allah, tidak ada yang menyerupai dirinya, ya, dari satu makhluk pun atas dirinya. Makanya kita tidak boleh berbicara jauh tentang zat Allah kalau mau berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau misalnya makna juga ayat ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dia bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan. Dia jual nama Allah dengan harga yang murah, Pak. Dia bersumpah mengatakan, demi Allah aku tidak melakukan ABCD, padahal dia melakukannya. Itu sama dengan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Selain dia berbicara lantang tentang Allah padahal dia tidak tahu tentang Allah itu, dia berbicara dengan lantang. Salah satu tafsiran yang lain kata para ulama adalah bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya sumpah palsu. Jadi ketika kita berbicara tentang sumpah, Pak, ada sumpah yang mana dia bersumpah bukan nama Allah, bukan atas nama Allah. Ini jelas tidak boleh sumpahnya. Contoh, demi rembulan, haram hukumnya. Atau demi Nabi Muhammad juga tidak boleh, karena sumpah haruslah ditujukan hanya dengan menggunakan nama Allah. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah baru diterima sumpahnya. Kalau bahasa Arabnya wallahi billahi tallahi, hadis diterima sumpahnya. Tapi kalau dia bersumpah selain nama Allah tidak diterima. Atau dia bersumpah atas nama Allah dengan uslub yang berbeda. Contoh, para orang-orang Arab biasa bersumpah begini, Pak, warabbul Ka'bah, warabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Boleh, karena mereka bersumpah bukan atas nama Ka'bah tapi atas nama Tuhannya Ka'bah. Warabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Atau uslub lain, Nabi pernah, bahkan sering dalam hadis Nabi menggunakan uslub itu. Apa namanya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Artinya apa? Demi Allah. Boleh. Tapi kalau demi Nabi, demi ibuku, ya, demi rembulan, demi apa, tidak jadi. Kenapa? Karena sumpah haruslah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersumpah selain menggunakan nama Allah itu berdosa. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang sumpah, bersumpah menggunakan nama Allah tapi sumpahnya sumpah palsu. Sumpahnya benar, bersumpah dengan menggunakan nama Allah, tapi dia pakai sumpah itu untuk sumpah palsu. Itu juga terlarang. Ya, kenapa? Karena dia jual nama Allah dengan hajatnya padahal dia melakukan kebohongan. Contoh misalnya dia mengatakan demi Allah aku tidak melakukan ABCD padahal dia melakukan ABCD. Untuk memenangkan dia di hadapan orang, maka dia rela bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan. Itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah yang tidak engkau ketahui, itu dilarang oleh Allah. Jadi di ayat 33 ini, Pak, ada beberapa yang dilarang oleh Allah. Pertama, melakukan perbuatan keji. Yang kedua, melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, melakukan kezaliman. Yang keempat, mempersekutukan Allah. Dan yang kelima, berbicara tentang Allah padahal dia tidak mengetahui ya apa yang sedang dia bicarakan. 5 ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjelasan dari Allah kepada orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang jahiliyah, bahwa mengatakan bahwa pakaian yang mereka pakai haram dipakai untuk tawaf. Kata Allah, itu tidak haram dipakai. Yang diharamkan adalah tadi dia fawahish, perbuatan keji. Yang diharamkan adalah perbuatan dosa. Yang diharamkan yang ketiga adalah melakukan kezaliman. Yang diharamkan yang keempat adalah bersekutu atau mempersekutukan Allah. Dan yang kelima yang diharamkan pada ayat 33 ini adalah berdusta atas nama Allah atau berbicara sesuatu dusta ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ini yang diharamkan di ayat 33 dalam surat Al-A'raf. Masuk kita pada ayat selanjutnya ya. Satu ayat terakhir, walikulli ummatin ajal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kaum, setiap generasi, setiap manusia ajal, punya batasan waktu, punya limit waktu.
Idza jaa ajaluhum, apabila fa idza jaa ajaluhum, dan maka apabila ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah maju. Artinya terkunci sudah ketika ajal itu sudah datang. Pak, maka kata Allah, likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap generasi, setiap jiwa, ajal punya masanya sendiri-sendiri, punya waktunya, limit waktu sendiri-sendiri. Jangankan kita yang kecil-kecil, yang besar-besar, langit itu Pak ada waktunya, ada ajalnya, kapan langit itu runtuh. Begitu juga matahari itu ada ajalnya, kapan matahari akan redup, tidak lagi bersinar. Bumi yang kita tinggali ini pun akan ada ajalnya, kapan bumi ini akan hancur, tidak selamanya seperti ini. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal sudah datang, tidak akan maju sedetik, tidak akan mundur sedetik. Pak, kalau tentang langit, tentang matahari, tentang bumi, sudahlah, bukan urusan kita, dan kita tidak mempertanggungjawabkan atas semuanya itu. Yang kita pertanggungjawabkan adalah diri kita sendiri ini. Ketika ajal kita sudah datang, kita meninggalkan dunia yang fana ini, siapkah kita? Pak, kalau mati pasti, jangan pernah takut matinya, karena mati pasti. Takutilah atau khawatirlah apa yang akan kita bawa ketika mati. Itu yang mesti kita perhatikan. Kalau mati tidak perlu dipikirkan Pak, karena datang. Nak sehat, nak sakit, di rumah sakit, atau sedang main bola, mati itulah. Sudah, jangan dipikir ke gini. Yang penting isi waktu kita ini untuk beribadah. Ketika kita mati, siap tak kita? Amal ibadah kita cak mano? Kita dalam kondisi su'ul khotimah kan, na'udzubillah, atau dalam kondisi husnul khotimah yang kita inginkan. Itu yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai semua kita misalnya takut mati, lagi sakit, nah tahan kemana-mana berobat. Betul, berobat itu adalah mencari asbab, boleh, bahkan diperintahkan. Cuman tadi jangan sampai itu yang dihabiskan waktunya sibuk dengan mencari pengobatan, lalu lupa dia tentang bekal akhirat yang akan dia bawa di akhirat nanti. Bagaimana sholatnya, bagaimana imannya, bagaimana sedekahnya, bagaimana perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Ini yang mesti diperhatikan. Kalau masalah ajal sudah diputuskan, mau berolahraga sekuat tenaga, kalau memang matinya sudah ditetapkan, dak kemaju, dak kemundur. Walaupun nak puasa tiap hari, kalau memang belum nak mati, masih panjang tulah umurnya. Ngapa? Karena tadi ajal sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, maka tidak akan maju sedetik dan tidak akan pernah mundur sedetik. Saya kira itu saja dulu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah jam 6 lewat, ini sudah jam 6. Kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya diaturi Bapak Ibu. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tafsir ayat 33 yang kita baca tadi Pak Ustadz, mengenai mempersekutukan Allah, kegiatan mempersekutukan Allah. Jadi ini cerita, jadi kampung saya, misalnya ada beberapa kampung juga yang saya temui di Jawa juga, masih ada tradisi, bahkan mungkin kiainya, kayaknya yang mengajarkan ini, tulis ini, taruh di atas pintu, ini melindungi dari masuknya setan. Tulis ini, ada tulisan Arab yang dia buat ini, insya Allah kalau dipasang ini maling tidak masuk gitu kan. Nah itu banyak. Atau ini tulisan, kantongi atau taruh di dompet atau taruh di ini, insya Allah selamat, murah rezeki gitu. Nah apakah ini termasuk kategori syirik juga? Itu yang pertama. Yang kedua, soal syirik ini juga beberapa kitab yang saya pernah baca itu
ada syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Nah, ini Pak Ustadz yang terkadang tanpa kita sadari. Nah, bagaimana kita artinya mohon ampun atas syirik yang khafi ini, karena menurut yang saya baca itu kita menganggap segala sesuatu itu karena sesuatu itu sudah syirik gitu kan. Misalnya, kalau ndak dio nih aku ndak pacak naik karir nih. Nah, kalau ndak dio misalnya ndak selamat aku nih, atau karena ada truk itu aku terlindung dari kecelakaan. Nah, dia lupa bahwa semua itu karena Allah Ta'ala. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, masalah menulis ayat lalu diletakkan di tempat tertentu, diletakkan di atas ruko supaya penglaris misalnya, diletakkan di rumah supaya rumahnya aman, atau dia letakkan di dompet sebagai penjaga dan lain sebagainya. Pak, para ulama berbicara tentang ini ya berbeda-beda. Kalau seandainya hanya menulis ayat dan ayat yang ditulis benar tanpa ada kesalahan dalam penulisan, karena mohon maaf sekarang ini ada katonyo ayat yang ditaruh, pas kita baca ada kalimat atau huruf yang dihilangkan penulisannya, ini jelas tidak boleh ya. Atau misalnya kita pernah melihat orang nulis tulisan Arab tapi terputus-putus, ini Qaf tahu-tahu putus kemana, ini mim tahu-tahu apa, itu sin, yang seperti itu bukan Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan itu salah satu bentuk bahasa jin yang digunakan. Kalau misalnya betul-betul ini Ustadz ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, betul ayatnya, tidak ada kesalahan dalam penulisannya, tidak ada kekurangan huruf atau kalimatnya, lalu diletakkan di atas pintu, diletakkan di dalam ruko sebagai tabarukan, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Cuman jangan kita yakini bahwa inilah karena tulisan ini aku jadi laris. Tidak, ini cuma tabarukan, mengambil berkah. Tapi kalau orang tadi ditulis lalu ditaruh di dompet, tulisannya anggap tulisan ayatnya, ayat Al-Quran atau kalimat dari kalimat Al-Quran ditulis dengan bagus lalu ditaruh di dompet, ini apa gunanya? Jelas ini penghinaan atas Al-Quran. Dompet itu Pak, tempatnya di belakang ini, kalaupun tempatnya di depan itu sekali-sekali. Memang mayoritas tempatnya di belakang ini, maka kamu penghinaan kepada Al-Quran itu sendiri, penghinaan kepada ayat yang kau tulis dalam Al-Quran. Ustadz, dengan ayat ini aku kebal, dengan ayat ini aku cak ini, dengan ayat ini aku cak ini. Nah, itu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia meyakini ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah, padahal kita sadari bahwa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuman untuk mengambil tabarukan, misalnya di masjid kita banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan 30 juz ada tertempel dalam Al-Quran, tidak jadi masalah. Dengan ayat itu mudah-mudahan berkah datang, insya Allah tidak jadi masalah. Atau ayat 1000 dinar atau apalah ditaruh di rumah kita sebagai tabarukan, mengambil berkah, ditaruh di ruko tempat kita berbisnis untuk mengambil berkah, kalau itu tidak jadi masalah. Cuman tadi jangan sampai meyakini bahwa karena ini rezeki lancar, karena ini rezeki lancar, ini yang tidak boleh. Apalagi kalau penghinaan terhadap Al-Quran tadi diletakkan di dompet lalu meyakini bahwa tamimah ya, kalau bahasa Arabnya tamimah, jimat ini membuat aku ABCD. Nah, itu termasuk sesuatu yang syirik, mempersekutukan Allah, karena dia meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Ta'ala. Ini syirik Pak, ini syirik. Yang kedua tentang asyirkul khafi
tentang syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi memang mengerikan, Pak, ya. Memang mengerikan. Kenapa tadi dicontohkan dia melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu bisa masuk ke syirik khafi. Selain niat lillah, ya. Kalau niat lillah memang itu yang diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi kalau memang ingin menghindar dari syirik khafi, awali segala amalan dengan lillah, baru nanti mengambil manfaat dengan hasil dari pekerjaan kita. Contoh, Pak, misalnya kita berolahraga. Apa tujuan kita? Tujuan aku untuk ibadah supaya badan aku sehat, baca ibadah dengan bagus. Nah, itu betul. Tapi kalau ibadah apa, Pak? Ngapo kamu lagi olahraga? Ngapo? Supaya badan sehat. Ngapo? Ya lemak aman badan sehat. Nah, yang cak ini menurut para ulama termasuk syirkul khafi, karena dia melakukan aktivitas niatnya bukan lillah tapi untuk mendapatkan kepentingannya tadi, ya. Jadi memang harus diniatkan segala amalan, tindak tanduk, perbuatan maupun perkataan, awali dengan lillah, baru nanti dapat hasil dari yang kita kerjakan. Ngapo kita begawe? Aku begawe lillah untuk Allah, agar supaya dapat manfaat yang lainnya. Aku begawe ada gaji kunjuk makan dan kunjuk makan istri dan anak-anakku. Itu boleh. Tapi ngapo kau begawe? Supaya dapat gaji. Selesai, bukan lillah. Nak lillah, nak idak, pokoknya aku begawe nak bergaji. Nah, yang seperti ini memang dimasukkan, dikategorikan oleh para ulama syirkul khafi, ya, walaupun tidak masuk ke syirkul akbar, tapi masih khafi, masih samar-samar, karena amal yang dia lakukan itu tidak didasari sepenuhnya lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang harus berhati-hati kita, Pak. Ai syukur nian aku. Ngapo kalau dak kate truk itu mati ya, aku ngapo? Ada mobil tabrakan di depan. Untung nian ada truk yang ngalangnya, mendak tu laju aku. Nah, yang cak ini berarti meyakini truk itu yang menyelamatkannya, padahal Allah yang men-settingnya galau-galau itu, Pak. Karena Allah ingin menyelamatkan kita, lalu dijadikanlah truk itu untuk menjadi tameng. Karena segala sesuatu itu ada sebabnya, Pak. Laju kamu agak heran pas misalnya selayaknya mobil itu nombor kita, lalu mobil itu pecah sebelum kena kita, laju wong heran galau. Makanya dibuatkan sebab ada truk di depan kita, sehingga truk itu yang yang menghalangi kita dari karihah atau sesuatu yang kita benci tadi. Maka kita yakini bahwa segala sesuatu itu adalah takdir dari Allah, sudah Allah yang nyetingnya, ya. Lalu bagaimana cara kita mengucapkan dengan baik, Ustadz? Kita katakan alhamdulillah, karena Allah sayang sama aku, karena Allah masih menginginkan aku hidup sehat walafiat. Allah jadikan truk di depan aku menjadi tameng, sehingga kami bebas dari kecelakaan tersebut. Nah, yang itu betul. Tapi kalau belum apa-apa langsung, kalau tidak karena truk mati kami, ya. Kalau tidak karena ini selesai laju, itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyampingkan Allah walaupun masih ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang, Pak. Iya, Ustaz. Yang sering kita hadapi tiap hari itu sering forward status WhatsApp ataupun di dalam grup itu membicarakan sesuatu ilmu agama tanpa kita bisa verifikasi sebenarnya statusnya apa sahih apa tidak sahih. Nah, ini berkaitan dengan yang ayat 33 tadi, apakah itu termasuk kita membicarakan Allah tanpa ilmu? Apakah itu termasuk, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Begini, Pak. Memang fenomena ini sudah merebak di tengah-tengah kita. Wabil khusus orang-orang yang mau hijrah, biasanya jangan nyengok kalimat-kalimat dikit laju
apa namanya, dibuat status ulang di WA-nya, di Instagram-nya, pokoknya di media sosial yang dia punya, tanpa dia klarifikasi terlebih dahulu. Seharusnya ketika ada sesuatu kita klarifikasi, mengklarifikasinya tak perlulah datang kepada orang itu, cukup kita lihat saja ini dalilnya mana, pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita klarifikasi, kita cross check, sesuai, bagus, tidak ada salahnya, bismillah. Mudah-mudahan dengan aku posting ini adong yang baconya berubah, berarti kita dapat pahala berdakwah. Boleh kalau begitu, tapi dengan syarat haruslah dibaca dulu, dilihat dulu, diklarifikasi dulu. Inilah pentingnya dalam zaman sekarang ini, Pak, mudah untuk mengklarifikasi. Tengok dalilnya, oh hadis ini, tinggal buka di Google itu hadis ini, keluar galau siapa yang merawikannya, apa pendapat ulama tentang hadis itu. Mudah sebenarnya, Pak, cuman kadang kita ini nak cepet baik. Misal saya sering mendapatkan SMS atau WA, katanya penjaga makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Misalnya itu kan kadang sering kita dapat itu, Pak. Penjaga makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mewasiatkan A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai habis. Lalu di ujungnya, barang siapa yang mengirimkan pesan ini kepada 10 kontaknya, dia akan dapat ini. Sudah, yang cak itu tidak perlu lagi, itu jelas kebohongannya. Tapi kalau benar, misalnya kita dari kemana kita klarifikasi, ada Ustadz tolong Ustadz ini kira-kira mana lah WA ini kita baca, oke, dalilnya benar sesuai pemahamannya, laksanakan, boleh. Karena ada Ustadz yang kita andalkan mengevaluasi atau mengkoreksi dari status-status yang kita terima tadi. Tapi kalau langsung memforwardnya saja tanpa menyaring benar atau salahnya, kita nanti bisa termasuk orang-orang yang mungkin tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tapi kita mungkin menyebarkan berita bohong. Dan ketika banyak orang yang membaca status kita terpengaruh dengan status bohong yang kita buat tersebut, maka dia berdosa, kita pun menanggung dosa atas perbuatan dia karena kita mengajaknya melalui status yang kita buat. Jadi mau tak mau harus diklarifikasi. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada seorang fasik tanda kutip yang tidak kita kenali mengirimkan pesan, fatabayyanu, maka bertabayyunlah terlebih dahulu sebelum menyampaikan kabar atau informasi itu ke halayak ramai. Itu satu. Yang kedua, Pak, tidak semua status, tidak semua kabar yang sampai ke kita boleh untuk di forward. Tidak semua kabar yang sampai ke kita boleh untuk disebarluaskan lagi. Kenapa? Dikhawatirkan itu adalah ghibah. Apalagi ngomongin tentang wong. Jingok si fulan ma ini. Kita baca sudah. Oh, ini kalau aku sebarkan lagi ghibah. Tapi ini nyata, Ustadz, benar. Karena nyata dan benar itulah masuk ke areal ghibah. Kalau salah tanpa dasar masuk ke areal fitnah. Maka ada yang boleh kita sebarluaskan, ada kabar yang sampai, info yang masuk ke kita yang tidak boleh disebarluaskan. Cukup sampai ke kita saja atau ke ruang lingkup yang kecil saja. Misalnya kita untuk mengingatkan istri dan anak kita sebarkan misalnya kiriman pesan tersebut supaya istri dan anak tadi menjadi berhati-hati dengan hal tersebut, boleh. Tapi tadi ruang lingkup yang bisa kita awasi. Tapi kalau langsung disebar ke status yang mana teman kita banyak, tidak tahu lagi siapa yang ngawi dan sebagainya, dikhawatirkan akan masuk kepada berita bohong
Kalau tidak berita bohong, mungkin beritanya benar, akan masuk kepada ghibah, ngomongi wong. Lebih-lebih susah ketika kita berbicara tentang orang yang dibicarakan tidaklah melakukan apa yang kita bicarakan, masuk kepada fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi begitu kurang lebih Pak. Jadi jangan semua status atau kabar atau apa berita yang sampai kita forward, kita kirim ulang kepada orang-orang yang kita kenal, bahkan kita masukkan ke dalam status kita. Jangan setiap itu ya, jangan setiap status lalu kita forward ke orang lain. Kita klarifikasi dulu, kita tabayun dulu. Kalau memang cukup syarat-syarat untuk dipublikasi, maka publikasikanlah. Tapi kalau tidak, mungkin benar ini beritanya benar, tapi berbicara tentang keburukan orang lain, maka stop sampai ke kamu baik, karena takutnya masuk ke bab ghibah ya, membicarakan orang lain yang mana orang tersebut tidaklah menyukai pembicaraan yang kita bicarakan. Saya kira itu saja dulu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan